Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya Hendra Tri Ardianto. Di video kita kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana cara membuat latar belakang khususnya untuk para pemula. Sebenarnya sulit rasanya ya membuat tutorial atau tips cara menulis latar belakang yang baik dan bagus. Mengapa? Karena lagi-lagi menulis itu sebenarnya adalah perkara kreativitas dan setiap orang itu punya keunikan, punya kekhasan, punya cara sendiri, sehingga sebenarnya ketika ada tips atau cara tutorial dalam menulis latar belakang ini sebenarnya adalah penyeragaman, dan pola penyeragaman di dalam proses kerja kepenulisan itu sebenarnya adalah sebuah kemunduran. Mengapa? Ilmu itu berkembang, artinya ada ikhtiar untuk terus kreatif, untuk terus mengembangkan dari cara satu ke cara yang lainnya. Jika ada proses-proses penyeragaman di dalam proses kepenulisan, ini sebenarnya kita sedang menuju pada stagnasi, bagaimana agar caranya sudah fix dan ya sudah ini saja terus yang dipakai. Maka saya agak keberatan sebenarnya membuat tutorial atau tips di dalam menulis latar belakang. Tetapi kemudian saya tetap berkeinginan video ini tetap memiliki manfaat, manakala kemudian saya tidak memberikan ulasan-ulasan yang sifatnya harus begini, harus begitu. Tetapi sifatnya ada banyak cara, ada banyak model yang Anda bisa geluti di dalam menulis latar belakang. Latar belakang adalah ulasan yang menjelaskan isi berbagai hal mengapa kita penelitian tentang itu. Jadi bagian ini ya berisi data, berisi informasi, berisi argumen, berisi fakta-fakta, atau berisi berbagai hal yang kira-kira memberikan pendasaran kepada kita mengapa kita penelitian tentang topik yang spesifik atau mengapa kita mengangkat penelitian tertentu. Latar belakang berisi alasan-alasan yang jelas mengapa kita penelitian tentang itu. Makanya di dalam karya ilmiah dalam bahasa Inggris, latar belakang ini sering disebut dengan introduction atau pengantar. Ya karena memang fungsinya adalah mengantarkan kepada pembaca memahami seluk-beluk mengapa sang peneliti itu meneliti tentang masalah ini. Latar belakang ini krusial ya teman-teman. Posisi latar belakang ada di bagian paling awal dalam sebuah karya ilmiah. Latar belakang memiliki peran membangun impresi bagi para pembaca. Dalam bahasa iklan, latar belakang memainkan peran kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, ya terserah pembaca. Makanya cukup hati-hati teman-teman. Menulis latar belakang ini perannya signifikan. Sekali Anda membuat latar belakang yang membosankan atau memiliki latar belakang yang berputar-putar dan nggak jelas, maka jatuhnya para pembaca pasti akan kedodoran atau tidak bisa menikmati tulisan Anda. Dan endingnya apa? Mereka akan menutup karya Anda dan tidak akan membaca lagi. Apa sih isinya dari latar belakang? Saya menyederhanakan isi dari latar belakang itu cuma dua hal. Hanya ada dua perkara yang ditulis di dalam latar belakang. Apa itu? Yakni apa menariknya dan apa pentingnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendelivery fakta-fakta, data-data, argumen-argumen agar bisa mendapatkan dua poin ini? Ya, caranya cukup banyak ya. Misalkan di video sebelumnya, yakni identifikasi masalah penelitian, sebenarnya 7 tips itu sebenarnya bisa Anda pakai. Karena sebagian dari tips itu cocok untuk menunjukkan seberapa menariknya dan seberapa pentingnya. Saya bisa saja membuat 15, membuat 20 tips atau 25 tips. Ya, karena sebenarnya membuat alasan mengapa saya tertarik penelitian itu dan mengapa penelitian itu penting itu bisa dilakukan dengan banyak sekali cara tergantung kreativitas masing-masing. Kalau mau contoh kecilnya saja, yaitu lihat saja 7 tips cara mengidentifikasi masalah penelitian. Kenapa? Ada beberapa kampus di mana ada subbab khusus identifikasi masalah penelitian. Tapi misalkan di kampus saya di Universitas Diponegoro nggak ada subbab khusus identifikasi masalah penelitian. Lalu di manakah letak identifikasi masalah? Letaknya adalah itu cocok untuk dirangkai di dalam latar belakang. Misalkan Anda lihat di video tersebut, Anda bisa menggunakan pendekatan cari sisi uniknya, atau cari sisi kontras antara dasain dan dasolenya,
atau cari implikasi dampak yang signifikannya, atau cari sisi-sisi up to date-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa cara untuk membuat alasan mengapa sebuah penelitian itu penting dan bagaimana menariknya penelitian ini. Ya, itu semua ada di dalam latar belakang yang harus Anda kemas di dalam latar belakang. Tapi ada satu yang perlu saya ingatkan, bukan berarti mentang-mentang karena isi dari latar belakang itu adalah sisi penting dan sisi menariknya, lalu Anda membuat kalimat di latar belakang itu, misalkan menariknya penelitian ini adalah bla 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 bla, atau pentingnya penelitian ini adalah bla 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 bla. Saya ingatkan, cara itu adalah cara yang salah. Kenapa saya mengatakan itu cara yang salah? Ya, itu adalah itu adalah cara yang tidak kreatif. Untuk menyampaikan itu penting atau itu menarik, tidak harus ngomong ini menarik atau itu penting. Bisa dengan cara kalau Anda menampilkan sisi yang unik, pasti orang akan tertarik karena unik. Atau Anda menampilkan sisi implikasi dari fenomena yang Anda teliti, misalkan studi tentang sampah. Implikasi sampah luar biasa. Yang diproduksi sekian, ini bisa berimplikasi sekian. Nah, ini kan pasti sisi pentingnya. Ya, menampilkannya itu dengan cara itu, jangan dengan cara tersurat. Yang kedua, belum tentu sesuatu yang menurut kamu itu menarik, yang menurut kamu itu penting, itu pembaca lain itu merasa menarik. Atau pembimbing merasa itu penting. Enggak, belum tentu. Saya sering menemui mahasiswa menulis sisi menariknya penelitian ini adalah ini. Ininya itu menurut saya sama sekali tidak ada menarik-menariknya sama sekali. Nah, artinya Anda ketika saya mengatakan isi dari latar belakang itu dua, yakni apa menariknya dan apa pentingnya, maka ini adalah substansinya, bukan kalimat tersurat yang kamu akan nulis dua hal ini. Tidak. Kira-kira begitu ya. Ini pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya, Mas, berapa panjang sebaiknya latar belakang itu? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya agak sulit dijawab karena sebenarnya yang salah itu pertanyaannya. Kenapa saya mengatakan itu? Kualitas dari latar belakang sama sekali tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya latar belakang. Tidak ada satupun akademisi yang mengklaim latar belakang yang pendek itu yang jelek, sedangkan latar belakang yang panjang itu yang bagus. Nggak ada. Kualitas latar belakang tidak ditentukan oleh panjang dan pendeknya. Artinya apa? Ya terserah Anda. Secukupnya fokus kepada isi dari latar belakangnya itu, bukan panjang pendeknya. Jadi latar belakang yang pendek itu tidak selalu jelek, tetapi latar belakang yang panjang itu juga tidak selalu bagus. Cuma kalau Anda memaksa untuk bertanya kepada saya, menurut pengalaman Mas Indra bagaimana? Dan ini ingat ya, ini pengalaman yang sebenarnya tidak bisa digeneralisir karena sifatnya hanya beberapa case saja. Menurut pengalaman saya, kemungkinan besar ya berdasarkan pengalaman yang tidak bisa digeneralisir, menurut pengalaman saya ya, kalau latar belakang itu kurang dari 3 atau ya kurang dari 5 lah, atau latar belakang lebih dari 20 atau lebih dari 15, itu biasanya akan cenderung jelek. Kenapa begitu? Latar belakang kurang dari 3, kadang-kadang juga lebih softnya kurang dari 5, itu kadang-kadang tidak jelas, tidak berusaha secara serius meyakinkan bahwa kenapa saya penelitian ini, sisi menariknya nggak muncul, sisi pentingnya nggak muncul, hanya beberapa bagian yang mungkin ya ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Jadi yang terlalu pendek itu biasanya gagal untuk meyakinkan pembaca karena sisi penting dan menariknya itu tidak mencuat secara kuat. Sebaliknya, latar belakang yang terlalu panjang, lebih dari 15, lebih dari 20, apalagi lebih dari 20, itu punya kecenderungan untuk berputar-putar nggak karu-karuan. Jadi ada kecenderungan circular reasoning di dalam latar belakang yang terlalu panjang. Misalkan ya, latar belakang itu, kalau kita sudah tahu rumusan masalah kita ke utara, latar belakang yang lebih dari 20 itu kadang nggak secara serius untuk menuju ke utara. Ya, kadang ke barat, kadang ke timur, malah ke selatan juga, padahal itu sebaliknya dari utara. Jadi, ya, saya tetap tidak bisa mengatakan yang ideal itu berapa, karena ini bergantung kepada kualitas para mahasiswa di dalam menuliskannya. Tetapi pengalaman saya sih, kurang dari 3 atau kurang dari 5, lebih dari 15 atau lebih dari 20, itu biasanya
sudah mulai jelek. Sekali lagi, ini tidak bisa digeneralisir, hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Yang terakhir sekarang, Mas, bagaimana sih model penulisan latar belakang? Nah, yang paling umum yang mungkin teman-teman sudah diajari oleh banyak sekali dosen di kelas apapun ya, menulis latar belakang itu biasanya ya yang diajari oleh banyak dosen itu adalah model piramida terbalik. Model piramida terbalik di mana kita mulai dari sesuatu yang umum, makin berkembang paragrafnya itu makin mengerucut sehingga di paragraf terakhir itu nanti spesifik mengunci poin yang ada di rumusan masalah. Paragraf terbalik ini yang diajarkan oleh seringkali sudah dibahas di banyak ya, di tutorial-tutorial YouTube atau lain sebagainya banyak. Nah, saya tapi mau mengingatkan, meskipun piramida terbalik ini sudah diajar banyak, saya menemukan beberapa penyimpangan dalam menulis latar belakang yang menggunakan model piramida terbalik ini. Saya menemukan beberapa latar belakang itu terlalu jauh menarik sisi umumnya. Jadi kalimat pertama latar belakang itu terlalu general sekali, yang bahkan kadang kalau dipikirkan ini nggak ada kaitannya dengan topik penelitian. Saya pernah menemukan misalkan ada penelitian tentang kota tua di Semarang, tentang kebijakan pengelolaan kota tua di kota Semarang. Kalimat pertama latar belakang itu adalah Indonesia adalah negara yang terdiri dari sekian ribu pulau, memiliki sekian ribu bangsa, suku bangsa, dan memiliki sekian ribu bahasa. Nah, ini apa kaitannya? Ini namanya tarikan yang terlalu jauh. Jadi walaupun piramida terbaik dimulai dari sesuatu yang umum, ya jangan jauh-jauh amat gitu loh. Nah, lalu apa titik terjauhnya? Ya mudahnya adalah topik. Makanya kemudian Anda cek video saya di bagian topik, perhatikan betul. Topik penelitian adalah titik awal dari kita untuk memulai sebuah riset. Nah, ini berguna saat Anda mau nulis latar belakang. Karena Anda sudah tahu topik penelitian Anda, mungkin kalau Anda menggunakan kaidah piramida terbalik, Anda bisa mulai dengan ulasan soal topik. Apa sih topik itu? Apa topikmu itu? Jelasin di situ. Nah, penyimpangan yang lainnya juga terjadi di bagian piramida yang bawah. Ini saya yakin Anda sering menemukan ini. Ada banyak sekali paragraf terakhir dari latar belakang bunyinya begini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul bla 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 sama persis yang ada di judul cover. Nah, ini menurut saya, menurut pertimbangan saya, ini adalah cara yang salah. Nah, ini sering ya, saya sering terjadi. Kenapa? Saya punya alasan kenapa ini saya katakan salah. Dia melanggar kaidah menulis efisien, yakni seharusnya sesuatu yang sudah ada itu tidak perlu ditegaskan ulang. Melakukan penegasan ulang itu adalah cara kepenulisan yang tidak efisien. Saya adalah editor in chief jurnal Politika, jurnal ilmu politik, akreditasi Sinta 2, dan efisiensi kepenulisan itu menjadi pertimbangan penting di dalam proses menulis. Saya sering mengedit tulisan-tulisan para jurnal-jurnal yang menurut saya tidak efisien. Ketika judul itu sudah ada di cover, ya sudah judulnya itu. Nggak perlu lagi Anda menyebutkan judulnya ini di latar belakang. Itu adalah cara piramida terbalik. Silakan Anda kreatif saja kalau mau pakai. Saya tidak mengatakan cara piramida terbalik ini sudah out of date, tidak. Ini juga masih boleh Anda lakukan, dan selama Anda memang bagus kepenulisannya, cara piramida terbalik saya kira tetap bagus dan keren selama isinya memang yang menjadikan kekuatan adalah isinya, bukan caranya. Isinya itu memang bagus. Nah, sekarang saya perkenalkan model yang lain. Sebenarnya modelnya terserah sih. Anda mau model pakai apapun. Cuma saya hanya memperkenalkan saja ada model lain selain piramida terbalik, yakni model wajik. Saya menemukan beberapa skripsi yang bagus dari mahasiswa-mahasiswa yang cerdas. Itu bahkan saya ajarkan model wajik itu malah membuat latar belakangnya menarik. Apa itu model wajik? Model wajik itu ya gampang. Kalau latar belakang piramida terbalik itu umum ke khusus. Yang makin mengerucut itu berarti khusus. Sama, model wajik itu dari khusus agak ke umum lalu ke khusus lagi, atau spesifik agak ke umum ke spesifik lagi. Nah, ini adalah model yang cukup menarik lainnya, dan ini patut dicoba karena ini menurut saya
punya beberapa kelebihan khusus. Nanti saya ceritakan. Model wajik itu menempatkan sesuatu yang spesifik di awal. Misalkan ya, Anda studi tentang politik gender, lalu misalkan tentang kekerasan seksual gitu. Nah, Anda kemudian mengutip misalkan surat dari salah satu penyintas kekerasan seksual, lalu Anda letakkan di bagian awal. Itu kan spesifik ya. Berarti kan ada kutipan surat itu kan sesuatu yang spesifik. Lalu kutipan itu Anda ulas sedikit. Berarti di bagian atas itu spesifik. Nah, mulai nanti mengembang ke umum, lalu dikerucutkan lagi. Nah, kalau sudah kerucut yang agak ke bawah ini, kalau yang ke sini itu dikembangkan pelan-pelan sampai menjadi topik itu dirasa ini topik ini menarik, topik ini penting, topik ini menarik, dikembangkan agak ke umum. Nah, mulai mengerucut ke bawah itu mulai mau dikerucutkan sesuai dengan arah rumusan masalah. Ini adalah cara metode wajik. Skripsi Anda boleh apapun, tidak harus tentang politik gender, bisa politik apapun, politik agama, pemerintahan desa atau apa. Tetapi di titik tekannya adalah sisi paling menariknya itu ditaruh di ujung atas. Nah, teknik ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, ingat, latar belakang adalah bagian dari salah satu karya ilmiah yang posisinya paling depan. Dia memainkan peran impresi. Nah, dengan membuat sesuatu yang paling menarik menurut Anda di kalimat pertama, maka pembaca akan langsung merasa, menarik ini, keren nih, gitu. Nah, kelebihan pertama adalah dia menjadi momen impresi bagi para pembaca. Yang kedua, cara ini lebih menekankan model-model reflektif. Peneliti sejak awal merefleksikan sesuatu di kalimat-kalimat awalnya, di paragraf-paragraf awalnya. Sesuatu yang reflektif itu langsung bisa secara cepat dicerna oleh para pembaca. Artinya apa? Latar belakang Anda akan jauh lebih mudah diingat. Kita kan kalau mengingat-ingat sesuatu yang spesifik itu kan jauh lebih awet dibanding sesuatu yang terlalu umum yang sudah banyak orang terjadi begitu saja. Satu, dia memainkan peran penting impresi karena ada di awal. Yang kedua adalah jauh lebih mudah diingat oleh para pembaca. Jadi dia memiliki kelebihan. Penggunaan model wajik ini jauh menarik. Nah, apakah ada banyak model yang lain? Banyak sekali. Kalau Anda pernah ikut kelas menulis jurnalistik, banyak banget model-model kaidah kepenulisan semacam itu. Ya, yang saya ingin katakan, silahkan Anda pakai model apapun, tidak harus piramida terbalik. Poinnya itu. Nah, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan menulis latar belakang. Anda bisa melakukan improvisasi, menemukan pola-pola yang berbeda, dan menurut saya tips terbaik di dalam menulis latar belakang adalah ya sering-sering membaca latar belakang karya-karya ilmiah yang bermutu. Jangan yang baca yang tidak bermutu. Ya kalau nggak bermutu ya jatuhnya perkembangan kosakata Anda, teknik-teknik kepenulisan Anda juga tidak berkembang sama sekali. Jadi sekian banyak tips. Tadi sebenarnya tipsnya cuma satu, ya banyak baca. Nggak ada sesuatu dalam proses pembelajaran yang benar-benar instan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan ngobrol tentang bagaimana menulis literatur review atau di beberapa kampus menulis penelitian terdahulu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sukses selalu bagi teman-teman yang sedang skripsi. Jangan lupa tetap berbahagia. Jangan sampai skripsi membuat Anda depresi, stagnan, dan malah pusing. Ya kalau kayak gitu sebaiknya ngopilah yang banyak, bersantai, bercengkrama dengan teman-teman. Yang penting kita tetap fokus. Sersan ya, serius tapi santai. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.